Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar kembali, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan materi tentang macam-macam air. Silahkan simak video penjelasan macam-macam air berikut ini. Terima kasih. Di dalam fikih Islam, air menjadi suatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu 1. Air hujan. Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Bisa dilakukan untuk berwudu, mandi, atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di zaman sekarang, air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencernaan ulah tangan manusia. Dan zat-zat yang mencemarinya itu bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis, tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan. 2. Air laut atau air asin. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi, janabah, ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran. Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun, atau air salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya para sahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka beristijhad untuk berwudu menggunakan air laut. 3. Air sungai. Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu, umat Islam terbiasa mandi, wudu, atau membersihkan najis termasuk beristijhad dengan air sungai. Namun, seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbendung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun, yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis. Namun, air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan. Maka sebaliknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan mudarat yang lebih besar. Selain itu, seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC, atau bahkan orang-orang yang buang hajat di dalam sungai, sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau, dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis, meski jumlahnya banyak. 4. Air sumur. Air sumur, mata air, dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan, sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudu, mandi, atau menyucikan diri, pakaian, dan barang dari najis. 5. Mata air. Mata air adalah air yang bersumber dari mata air. Hukumnya suci dan mensucikan. Air Zam-Zam adalah mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping Ka'bah,
sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah tersebut. 6. Air es atau salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi salju, udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga, namun membeku dan jatuh sebagai salju. Hukumnya tentu sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip, kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu, mandi, atau lainnya. Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya yang juga fungsinya sebagai media pensucian. Di dalam doa iftitah setiap sholat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disucikan dari dosa dengan air, salju, dan embun. 7. Air embun. Embun juga bagian dari air yang turun dari langit. Meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras, embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka, tetes embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis. Nah, itu dia 77 macam air yang bisa mensucikan. Terima kasih kepada anak-anak semua. Pada hari ini kalian sudah menyimak penjelasan tentang macam-macam air. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.